teman-teman yang suka bilang YouTuber bang. Exxon David. Halo semuanya. Tapi di sini Kalian udah tahu ya di video sebelumnya ada tokoh bernama David yang dibully oleh host kita yang satunya. Dan hari ini saya duduk di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang di belakang kamera. Silakan Bapak waktunya. Iya, Mas Pam. Saya atas nama Mas Pam ingin bertanya kepada Bang David. Oke, silakan. Bang David tahu apa tentang politik? Tidak tahu apa-apa, Pak. Terus kenapa berani-beraninya ngomongin tentang politik? Kan saya cuma baca, Pak, bukan ngomongin. Jadi Bang David nggak paham tentang politik? Dikatakan nggak paham, nggak juga. Dikatakan mendalami juga enggak. Gitu. Intinya tahu aja lah gitu. Tahu aja. Apakah orang yang cuma sekedar tahu tentang politik nggak boleh ngomongin tentang politik? Kalau menurut saya pribadi, kalau cuma tahu kan kadang kita bisa menyalahartikan memahami apa yang tidak dipahami orang lain gitu. Bisa saja kita memahami A adalah A, sedangkan orang lain memahami A itu adalah B gitu. Itulah kenapa saya tidak berani membagikan tentang hal itu. Takut berlawanan, Pak. Takut berlawanan. Maaf Bang David, sedikit menyinggung tentang agama. Misalkan orang ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran, itu paham dulu atau bisa membaca dulu? Kalau dari tata cara belajar ya harusnya bisa baca dulu, baru mencoba untuk memahami apa yang dibaca, begitu bukan? Begitu, bukan? Saya nggak tahu. Tapi apakah setelah kita bisa membaca, kita harus berkoar-koar tentang apa yang kita baca, sedangkan kita tidak memahami sepenuhnya gitu tentang apa yang kita baca? Tidak kan? Kalau orang bertanya, gimana Bang David? Selagi pertanyaan itu masih bisa saya jawab dan saya atasi, saya akan menjawab pertanyaan itu dengan baik tanpa tanpa memberikan anggapan bahwasanya yang saya berikan itu adalah benar. Oke. Masalah MK yang banyak digembor-gemborkan sama masyarakat, gimana menurut Anda Bang David? Karena saya tidak mengikuti hal itu, jadi saya tidak bisa menjawab. Dan itu juga masih terlalu jauh. Ariel Noah, waktu itu kalau nggak salah di podcastnya sama Dunia Manji, Bang Anji. Dia bilang, saya itu tidak berani membicarakan atau membahas hal-hal yang tidak saya ketahui. Begitu pula dengan saya. Saya memegang teguh akan hal itu. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan. Satu, mungkin gue juga kurang, kalau gue bilang, mungkin gue juga kurang, apa ya, ilmunya nggak sebanyak itulah buat ngomong. Karena untuk ngomong di publik itu, kalau menurut gue, bukan resiko aja ya, tapi kayak impact-nya banyak. Gitu. Impact-nya banyak. Jadi kalau ilmunya nggak terlalu menguasai, gue mencegah untuk ngomongin itu. Maaf nih Bang, kita nyinggung lagi dikit tentang agama Bang. Oke. Kalau di dalam Islam itu, kalau saya nggak salah ya, kurang lebihnya ajarkanlah walaupun satu ayat. Nah, itu gimana Bang? Ajarkanlah walaupun satu ayat. Itu sama kayak kita berilah air walaupun satu tegukan, ya kan? Contohnya kayak begitu. Maksudnya di situ, ketika kita sudah menguasai banyak hal gitu, dan kita sudah anggaplah pro di dalam bidang tersebut, maka ada baiknya kita itu membagikan hal-hal yang kita ketahui gitu, mengajari yang di bawah yang belum tahu gitu. Ini Bang David tadi bilangnya nggak berani menjawab apabila belum paham. Itu kan contoh dari kalimat tersebut kan. Oh gitu. Bukan berarti saya yang hebat, bukan. Cuman ada orang yang hebat, seharusnya
membagikan pengetahuan-pengetahuan kepada yang sebelum-sebelumnya gitu. Cosplay Rocky dong Bang. Anjay. Maksudnya begini loh, kan kita sama-sama tahu ya. Setidaknya kita itu menjadi bermanfaat bagi orang lain. Kembali ke masalah yang sok paham tentang politik tadi Bang, gimana Bang nyikapinya Bang? Menyikapinya ya, ya. Setidaknya kita harus tahu dulu latar belakang orang ini gitu. Kayak misalkan nggak usah tentang politik deh. Misalkan Boleh, kayak Just No Limit kan, dia kan emang jago ya main Mobile Legend kan. Iya. Kita semua pasti tahu itu. Ya nggak semua tapi pasti orang banyak tahu lah. Pasti ada aja orang yang baru nyemplung ke dunia game yang tiba-tiba ngata-ngatain beliau, ah ini orang ngerti game, so ngerti game gitu. Seharusnya dia ini dulu, cari dulu latar belakangnya orang ini siapa gitu, pengetahuannya sebagaimana tentang game. Sama seperti politik tadi, setidaknya dia mencari tahu dulu latar belakang orang yang berbicara itu bagaimana. Apakah informasi yang dia berikan emang udah valid, apakah dia emang baru, atau dia emang udah jago di bidangnya, baru memberikan komentar-komentar yang mungkin ya mengkritik tanpa harus mengata-ngatai seperti ah so ngerti politik gitu. Nah hal-hal yang seperti, maaf saya potong, Iya. hal-hal yang seperti ini yang seharusnya tidak terjadi di masyarakat kita dalam bermedia sosial, karena banyak yang mau memulai harus mengubur mimpinya hanya karena komentar-komentar yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan apa yang dia tahu gitu. Berarti yang digarisbawahi oleh Bang David tentang latar belakang. Tentang latar belakang. Bagaimana kalau kita hubungkan dengan jangan lihat orangnya tapi lihat kata-katanya. Ya boleh jadi. Memang harus seperti itu. Toh kita tahu kata-katanya berbobot kan. Meskipun orangnya tidak terkenal, tapi kalau kita tahu kata-katanya sebenarnya berbobot, ya boleh jadi kita ambil kata-kata itu kan, kita pakai di kehidupan kita. Tapi dalam konteks yang tadi sebelumnya, orang itu hanya berkomentar gitu loh, tanpa ada dasar apapun. Jadi dia emang pengen aja jelek-jelekin orang. Berarti yang saya pahami di sini, kalau kata yang quotes yang jangan lihat orangnya tapi lihat katanya. Itu mungkin untuk orang yang pemahamannya tinggi dan mungkin the next level ya Bang David ya. Ya mungkin. Iya, itu level atas lah ya. Kalau yang dimaksud Bang David tadi lihat latar belakangnya ya untuk orang menengah gitu. Setidaknya orang-orang yang baru mau masuk ke situ juga gitu. Kalau ini nggak ngelihat katanya, nggak ngelihat latar belakangnya, tapi langsung di komen head speech gitu, apa sih itu Bang David? Itu gimana Bang David? Ya mungkin dia nggak ada kerjaan kali ya, atau emang hidupnya suka ngata-ngatain orang gitu kan, atau kita nggak tahu ya. Harapan ke depannya Bang David buat orang-orang yang suka berkomentar jelek terhadap orang lain atau temannya. Ya jangan lagi lah ya. Ya memang sulit ya kalau ngomong jangan lagi gitu. Tapi setidaknya kita mengerti dan menghargai apa yang telah dia buat dengan usaha-usahanya dia gitu. Karena yang kita tahu kan hasilnya doang kan, kita nggak tahu usahanya bagaimana. Setidaknya kita menghargai itulah, walaupun kita nggak suka konten ataupun apapun yang kita lihat tentang itu yang dia buat. Ya itu aja sih, lebih ke arah ya lebih menghargai lagi tentang karya orang lain lah. Bang David siap ngerangkul orang-orang yang menjelekkan Bang David? Kayaknya siap, asal tidak melukai fisik dan tidak melakukan ancaman-ancaman, ya kita tahu lah ya. Ya kalau Bang David udah mati ya gimana ngerangkul ya Bang? Ya jangan juga dong, baru juga mulai, masa langsung sedekah. Bang David siap untuk menerima kritik dan saran dari teman-teman? Harus siap. Oke, terima kasih Bang David. Kalau nggak ada effort, minimal support. Apa Bang David? Masuk baik kok.